berbentuk aib untuk dibongkar dari jenazah. Namun kebaikan-kebaikan malah disuruh beritakan. Wa in ra'a al-ghasil hasanan, kalau orang yang memandikan jenazah melihat ada kebaikan dari jenazah, maka itu disuruh idharkan. Ustuhibba idharuhu, disunnahkan untuk dikabarkan. Pemandi jenazah harus orang yang dipercaya, amanah, dan paham cara memandikan jenazah, berilmu dalam urusan itu. Lalu kemudian wa yustahabbu ayastur al-mayyin 'anil uyun. Ketika memandikan jenazah, maka yang memandikan jenazah itu harus menjaga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Banyak sekali pertanyaan jamaah, Ustadz kasih kami channel untuk kajian anak-anak muda. Di antara anak muda berasal dari Aceh, luar biasa, channelnya Maulizul Akbar Nab. Tonton, subscribe, like, share, komen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, wa bi ni'matihi tatimmus salihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhul karim. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina wa sayyidina al-Mustafa Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Segala puji bagi Allah, kemudian salawat dan salam pada Rasulullah, pada keluarga dan seluruh sahabat-sahabatnya. Bapak-bapak dan ibu-ibu jamaah salat maghrib dan isya yang Allah muliakan insyaAllah. Di pertemuan kita yang lalu kita sudah membahas tentang siapa yang paling berhak memandikan jenazah, dan kita sudah dapatkan jawaban secara umum. Yang paling utama adalah yang sama jenis kelamin dengan jenazah. Dari perempuan dimandikan oleh perempuan dan laki-laki dimandikan oleh laki-laki. Nah, bolehkah istri memandikan suami atau suami memandikan istri? Kita juga sudah menjelaskan dibolehkan. Dibolehkan apabila keadaan membutuhkan, ya, seperti tidak adanya lagi orang perempuan yang bisa memandikan jenazah perempuan, maka suaminya dibolehkan memandikan jenazah istri dan sebaliknya. Nah, seandainya dari kalangan laki-laki yang memandikan laki-laki, siapa yang paling berhak? Maka dilihat dari kedekatan nasab. Maka yang paling berhak yaitu dari pihak ayah ke atas, dari ayah, kakek. Kalau tidak ada baru ke bawah, anak, cucu. Kalau tidak ada, maka yang paling berhak memandikan jenazah yaitu saudara laki-laki sekandung. Tidak ada, berarti anaknya, berarti sepupu dari keponakan dari jenazah. Lalu baru nanti beralih ke samping yang lain, pamannya dan sepupunya. Begitu juga dari pihak perempuan. Itu tentang yang sudah kita bahas di pertemuan kita yang lalu. Jadi benar-benar urusan ini adalah urusan keluarga, bukan urusan Dengku Imam atau siapapun. Kalau mau melangkah, maka harus meminta izin dari pihak keluarga. Baik, kita lanjut. Berikutnya syurutul ghasil, syarat orang yang memandikan jenazah. Dalam pandangan
mazhab Hambali itu menyebutkan bahwa orang yang memandikan jenazah syaratnya adalah Islam, jadi nggak boleh orang kafir memandikan jenazah. Namun syarat ini tidak disyaratkan oleh jumhur ulama. Jadi hanya mazhab Hambali yang berbeda. Jumhur ulama tidak mensyaratkan bahwa yang memandikan jenazah harus orang Islam. Fayasihu ghuslul kafir, sah kalau dimandikan oleh orang kafir, ya, terutama apabila tidak ada lagi orang Islam terdampar di satu tempat yang keadaan di situ ternyata hanya ada orang kafir, maka ketika dimandikan oleh orang kafir maka itu sudah dianggap sah. Lalu kemudian sedikit, kalau mazhab Hambali mensyaratkan harus orang Islam, tidak boleh kafir, karena menganggap bahwa memandikan jenazah itu termasuk bahagian ibadah, maka ibadah tidak layak dilakukan oleh orang kafir. Itu pandangan mazhab Hambali. Selain mazhab Hambali semuanya tidak mensyaratkan itu. Yang kedua, syarat kedua yaitu al-aqlu. Disyaratkan orang yang memandikan jenazah harus orang berakal, maka tidak boleh orang yang tidak berakal, orang gila atau siapa saja yang memandikan jenazah. Nah, berikutnya tentang niat. Ternyata jumhur ulama pun tidak mensyaratkan harus berniat. Niat itu nanti masuknya hanya ke dalam sunnah saja. Namun mazhab Hambali mensyaratkan harus ada niat berdasarkan hadis innamal a'malu binniyat. Mazhab yang lain mengatakan tidak. Mazhab Syafi'i tidak memberi syarat harus berniat. Jadi mandikan orang yang memandikan jenazah ketika memandikan lupa berniat pun dianggap sah, namun disunnahkan untuk berniat. Baik, jadi kalau dalam pandangan jumhur ulama itu yang diutamakan berarti adalah berakal. Juga tidak disyaratkan yang memandikan jenazah harus orang baligh. Asal dia faham, anak kita belum baligh tapi faham, maka dibolehkan untuk memandikan jenazah. Baik, itu seputar masalah niat orang yang memandikan, syarat orang yang memandikan jenazah. Lalu kemudian perkara-perkara yang disunnahkan bagi orang yang memandikan jenazah. Orang yang memandikan jenazah itu yustahabbu ayyakuna al-ghasil siqah, yaitu yang pertama yang memandikan jenazah hendaknya orang yang bisa dipercaya. Lalu kemudian aminan, orang yang amanah. Lalu kemudian arifan bi ahkamil ghusl, paham cara memandikan jenazah. Maka orang yang tidak punya siqah, tidak bisa dipercaya, itu sebaiknya menghindar dari memandikan jenazah. Maksud tidak bisa dipercaya, dia bisa saja membuka aib jenazah atau mengaib-aibkan jenazah. Sedangkan urusan menyimpan aib jenazah itu bahagian daripada kepercayaan ahli keluarga kepadanya. Makanya termasuk orang yang harus bisa dipercaya. Sekaligus amanah, artinya dia jaga betul tentang urusan jenazah, tidak mayang-mayang dalam memandikan jenazah. Karena ada orang yang kadang-kadang
sekedar saja memandikan jenazah, tidak mengikuti proses seperti syariat atau seperti yang dicontohkan Nabi, lalu dia menganggap alah yang penting kali, itu berarti kurang amanah. Orang yang seperti ini tidak layak dijadikan sebagai atau ditunjuk sebagai orang yang memandikan jenazah. Sekaligus amanah ini dia menjaga keutuhan dan kekurangan daripada jenazah. Jadi kalau begitu, salah satu yang bersangkutan dengan amanah dan bisa dipercaya adalah selayaknya yang memandikan jenazah itu tidak membuka aib jenazah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, man ghassala mayyitan, barang siapa yang memandikan jenazah, fa'adda fihi al-amanah, lalu dia lakukan dengan amanah, walam yafshu alaihi ma yakunu minhu inda zalik, dia tidak membongkar apapun daripada aib jenazah, kharaja min zunubihi kayaumi waladadhu ummu, maka setelah memandikan jenazah dia bisa mendapat pahala seperti dihapuskan dosa bagaikan orang yang baru dilahirkan kembali. Dalam hadis yang lain Rasulullah menyebutkan, man ghassala mayitan, barang siapa yang memandikan jenazah, wa katama alaih, dan menyembunyikan aib jenazah, ghafarallahu lahu 40 marrah, maka Allah akan ampunkan dosa-dosa orang yang memandikan itu sebanyak 40 kali ampun. Artinya Allah beri 40 ampunan bagi yang memandikan jenazah dan tidak membongkar aib jenazah. Maka ini yang paling penting dari orang memandikan jenazah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam secara umum menyebutkan, man satara musliman satarahu Allah yaumal qiyamah, barang siapa yang menutup aib seorang muslim, maka Allah tutup aibnya di hari kiamat. Namun walaupun begitu, yang dilarang hanya yang berbentuk aib untuk dibongkar dari jenazah. Namun kebaikan-kebaikan malah disuruh beritakan. Wa in ra'a al-ghasil hasanan, kalau orang yang memandikan jenazah melihat ada kebaikan dari jenazah, maka itu disuruh idharkan, ustuhibba idharuhu, disunnahkan untuk dikabarkan, seperti adanya amaratul khair, tanda-tanda kebaikan, widha'atul wajhi, wajah yang bersinar, watabassum, atau senyuman pada jenazah, atau bisa jadi keluarnya wangi yang semerbak dari jenazah, itu disuruh beritakan. Disuruh beritakan menjadi pelajaran atau semangat bagi orang lain untuk mengikuti kebaikan jenazah. Dan ini bisa saja terjadi, Pak. Tidak mesti pada orang yang saleh selama hidupnya, bisa jadi akan dapat kebaikan dari orang yang taubat sebelum kematiannya. Saya mendengar, wallahu alam, saya dengar dari wawancara orang yang memandikan jenazah, siapa yang gembong narkoba itu, Ferry, siapa yang sudah dihukum mati itu, yang bos narkoba itu, bos bukan Ferry, siapa lagi? Ferry Budiman ya Pak. Saya dengarkan wawancara dengan orang yang memandikannya, katanya ketika dimandikan jenazahnya berbau wangi, keluar bau wangi, bukan dari sabun, bukan dari benda-benda yang wangi, tapi dari jenazahnya. Wallahu alam, karena memang tanda-tandanya beliau itu taubat betul sebelum kematiannya. Allah alam. Nah, yang begitu-begitu disunnahkan untuk diberi
diberitakan, ya, sehingga orang akan mengambil jalannya untuk taubat, untuk begini, berbuat baik segala macam. Dan rata-rata orang-orang yang baik selama hidupnya itu akan mendapatkan kelebihan-kelebihan, ya, di antaranya wanginya tubuh, ya. Nah, ini salah satu yang harus dipegang oleh orang yang memandikan jenazah. Aib benar-benar tidak boleh dibongkar. Kadang-kadang ada aib macam-macam, tapi kalau dia menceritakan di satu tempat tanpa menyebutkan jenazah siapa sebagai pelajaran, itu boleh. Misal saya pernah memandikan jenazah fulan, lalu keluar apalah, misal ular dari apa, misal contohnya dari mulutnya, atau yang menunjukkan keanehan, misal saya simpan betul itu cerita itu, tapi nanti di tempat yang lain misal saya ceritakan ada jenazah dulu tidak pernah solat begini-begini, lalu dia mengalami ini tanpa menyebutkan jenazah siapa, itu tidak mengapa, untuk bisa diambil ibrah, pelajaran bagi orang lain. Dan itu banyak para ulama-ulama dulu pun menceritakan. Makanya di Mesir itu dalam satu kitab yang saya baca, di Mesir itu ada musibah, seorang ibu perempuan meninggal dunia. Lalu setelah dimandikan oleh pihak keluarga, dibawa di atas kerenda, dimasukkan ke liang kuburan. Nah, begitu mau dimasukkan, ternyata jatuh, kerendanya jatuh. Akhirnya jenazah itu keluar dari kerenda, artinya jatuh, terbongkar dari kerendanya, dan tanpa disengaja terbukalah wajah daripada jenazah ibu ini. Dan dilihat oleh salah seorang alim yang mengantar jenazah itu, wajah jenazah hitam legam, bagaikan arang, padahal orangnya putih, tapi wajahnya hitam legam. Lalu kemudian orang alim ini pulang dari urusan itu, menemui pihak keluarga, dan ditanyalah ke pihak keluarga, apa yang dilakukan oleh ibumu? Tadi aku melihat ketika jenazahnya terjatuh, kulihat wajahnya hitam legam, padahal orangnya putih, hari-harinya orangnya putih, tiba-tiba jenazahnya hitam legam. Lalu anak-anaknya setelah mendengar kabar itu, ya, menangislah segala macam, dan kemudian mereka menceritakan, ibu kami selama hidup tidak pernah salat dan disibukkan dengan bersolek, ya, sibuk dengan bersolek, keluar rumah menampakkan wajahnya, solek sana solek sini. Akhirnya Allah hitamkan bahagian wajah yang disolek itu, dan dia tidak pernah salat. Allah nampakkan aib itu, dan itu kemudian diceritakan dalam kitab-kitab, padahal kan itu aib. Cuma masalahnya kita nggak tahu itu jenazah siapa, itu tidak mengapa. Jadi yang nggak boleh itu, habis mandikan jenazah, kita kasih tahu orang kampung yang sudah kenal jenazah itu, oh makuk pada jenazah ini, Masya Allah jenazah itu betul-betul karena dia begini-begini, itu yang nggak boleh. Tapi kalau kita berada di tempat yang waktu kita cerita orang nggak tahu itu jenazah siapa, tapi hanya mengambil pelajaran, itu tidak mengapa. Dan itu banyak orang-orang menceritakan tentang keadaan jenazah seperti itu, banyak, ya. Jadi Bapak Ibu yang Allah muliakan, pemandi jenazah harus orang yang dipercaya, amanah, dan paham cara memandikan jenazah, berilmu dalam urusan itu. Lalu kemudian, wa yustahabbu ayastur al-mayyin 'anil uyun.
ketika memandikan jenazah, maka yang memandikan jenazah itu harus menjaga proses pemandian jenazah tidak dilihat oleh banyak orang. Li'annahu qad yakunu fi badanihi aib kana yaktumuhu, bisa jadi pada tubuh jenazah ada aib yang jenazah itu pun ketika hidup tidak mau menampakkannya. Dan makanya oleh karena itu makruh hukumnya memandikan jenazah dilihat oleh banyak orang. Maka memandikan jenazah itu paling banyak 2, 3 orang atau 4 orang kalau dibutuhkan. Jadi nggak boleh berganti-ganti orang ke kamar mandi untuk melihat jenazah, mandum dan buat pintu, semua berdiri di pintu untuk lihat-lihat jenazah ketika dimandikan. Nggak boleh. Itu harus dijaga betul itu. Selama ini sudah jadi pemandangan umum. Ya. Jadi ketika dimandikan pintu nggak ditutup atau nggak dijaga. Oh, nggak ada kamar mandi yang luas, boleh mandikan di sumur atau di lantai rumah. Karena kalau orang tua kita dulu, rumah-rumah lama kita dulu Pak, itu dibuat dalam kamar itu dibuat lubang untuk mengalir air. Jadi orang tua kita dulu persiapannya kalau meninggal, kalau nggak ada tempat yang layak, karena nggak bagus juga mandikan jenazah di WC yang ada WC-nya, tempat to'i-nya naga. Ini kasih mandi jenazah ya di sumur yang tidak digunakan untuk buang hajat. Ya. Kalau cuma untuk cuci baju, cuci piring nggak masalah. Makanya orang tua dulu itu kalau rumah-rumah dulu itu dipersiapkan lubang untuk keluar air, sehingga dalam kamar pun bisa dimandikan jenazah. Jadi paling bagus itu hanya 2 orang atau 3 orang yang masuk, yang lain tutup pintu. Ya. Karena dengan dilihat oleh orang ramai, orang tanpa harus dibuka aib pun terbongkar sendiri aib jenazah. Karena jenazah sendiri nggak suka ketika hidup kalau badannya dilihat orang. Sekarang kita masih hidup saja, walaupun laki batasan aurat dari pusar sampai ke lutut, kalau ada orang bilang cok buka baju lo, ada sesuatu yang dia nggak mau nampak. Ya, bisa jadi naik lalat, nak pano segala macam, dia nggak mau nampak. Tiba-tiba waktu kita mandikan jenazah sudah dilihat oleh orang banyak. Ini anak good. Dan kita pun kalau nggak ditugaskan mandikan jenazah nggak usah mengintip-intip. Nyo glip ke no, glip ke deh. Jadi langsung dipagap pintu memandikan itu dipagap. Kalau bisa ada orang jaga 1 orang, jangan masuk 1 pun. Ini saya lihat di kampung-kampung beberapa tempat itu meramai-ramai lihat jenazah. Itu sudah di luar syariat itu. Tidak begitu dalam syariat. Disuruh jaga betul itu tempat pemandian jenazah. Lalu wa yustahabbu alla yaghsila tahta as-sama', dan disunnahkan memandikan jenazah di tempat yang tertutup atapnya, jangan langsung berhadapan dengan langit. Itu kalau dikhawatirkan ada yang bisa melihat dari atas misalnya. Tapi kalau tidak dikhawatirkan itu, misalnya kita mandikan jenazah di dapur belakang misalnya, hana plafon, hana atapnya, ya nggak apa-apa juga. Tapi kalau khawatir misal ada rumah tingkat lain yang bisa lihat segala macam, itu lebih bagus cari yang ada atapnya. Semuanya tujuannya sebenarnya menjaga privasi jenazah. Wala yahduruhu illa man yu'ina fi amrih madama yaghsil, dan jangan hadir di tempat itu kecuali orang yang bertugas atau diminta bantuan dalam urusan memandikan jenazah. Maka ini seperti yang kita sebutkan tadi. Jadi pihak rumah itu jangan asal-asalan didengkupi menancin. Itu kalau bilang 3 orang, udah 3 orang aja yang masuk. Karena biasanya butuh itu kalau pihak keluarga ada yang laki, jenazah ayah misal, ya otomatis diutamakan dulu pihak keluarga.
Jadi kalau pihak keluarga mengatakan kami mandikan, berarti ada anaknya 3 orang, ada yang faham, sudah tengkuh apa yang tamang duduk luar mentang. Beri ijazah kafan mentang untuk siap-siap taruh kain kafan. Tapi kalau pihak keluarga mengatakan kamu hanya tak mufhum, kami enggak berapa faham, maka boleh ngambil anaknya 3 orang tambah tengkuh satu untuk memberi petunjuk cara memandikan. Yang intinya jangan sampai mururun kenaan, sudah jadi pemandangan. Itu betul-betul harus dijaga betul dalam urusan itu. Ini kekuasaan pada yang punya rumah harus paham. Oh enggak paham, maka orang alim yang ada di tempat itu harus beri paham. Ini mandikan di mana? Tutup. Oh enggak ada penutup, ambil kain tutup. Dan jaga satu orang, jangan ada orang yang masuk begitu saja. Karena biasanya butuh 3 orang, 1 untuk siram, 1 untuk gosok, yang 1 untuk memangku jenazah. Dan kita banyak sekali hal-hal yang sebenarnya tidak ada tapi kita ada-adakan. Nanti ada pemahaman kiban roh, anak harus taruh jenazah, bagaimana lupa saya, ada orang-orang bilang taruh jenazah taruh kendang pana, habis itu setelah mandikan harus cuci ada itu mitos-mitos yang itu tidak ada sebenarnya. Disuruh sepak pintu, tipak pintu kan ada itu, ada yang bilang habis mandikan jenazah disuruh tendang pintu. Apa maksud? Mungkin disuruh tendang pintu supaya jenazah enggak balik lagi ke rumah. Memang balik di. Itu mitos-mitos itu, Pak, di kalangan orang-orang awam itu begitu mudah masuknya. Padahal enggak dijelaskan dan enggak ada pun petunjuk-petunjuk masalah itu. Jadi yang bisa memahami itu ya orang yang mengaji. Makanya yang disuruh mandikan jenazah itu bukan orang yang pintar memandikan versi galak-galak roh, tapi versi syariat yang dicari. Jadi banyak orang asal-asalan mandikan jenazah. Tapi kalau kita tanya, nak baca kitab cara mandikan jenazah, tahu hadisnya ini, tahu bahawa Nabi begini, dia enggak tahu. Pak nomor apa? Halung ingin urang maksudnya. Akibatnya apa? Kesalahan bergulir. Dan kita pun karena enggak berani mandikan jenazah ayah sendiri, kasih ke orang yang kita anggap paham, padahal di tangan dia banyak sekali kesalahan cara memandikan jenazah. Dibuatlah macam-macam tamah je, haru je, padahal hana mandu. Jadi dijaga dari pandangan banyak orang, jangan masuk kecuali orang yang dibutuhkan saja. Wa yustahabbu alla yasta'ina bi ghairihi in kana fihi kifayah. Disunnahkan ketika memandikan jenazah jangan meminta tolong kepada orang lain kalau mampu dilakukan oleh sendiri. Maksudnya begini, kalau ada pihak keluarga yang mampu, sebaiknya cukupkan. Oh, ada 2 orang mampu, 1 mangku, 1 pakai air, kalau macam mampu berdua saja. Oh, bisa sendiri saja, itu lebih utama. Wa ini ihtaja ila mu'in, walaupun seandainya dia harus membutuhkan, maka ista'ana biman la budda lahu minhu, maka mintalah tolong kepada orang yang memang wajib ada. Jadi pihak keluarga itu sebenarnya kalau bisa jangan serahkan ke tengku dulu kalau dia mampu. Mungkin ada 1 orang aja anaknya yang paham, yang belajar di pesantren, udah anak mecih. Kecuali betul-betul tidak sanggup, baru minta tolong. Dan minta tolong pun mimman la budda lahu minhu, orang yang memang dibutuhkan betul, enggak mungkin ditolak, enggak mungkin tanpa kehadiran dia. Di situ besar baru kita ajak nadengku zero yang paham, Ustaz tolonglah hadir, lihat atau kontrol kami, lihat cara. Artinya kalau dia enggak ada,
kita takut ada yang enggak pas begitu, itu silahkan. Tapi kalau bisa lakukan sendiri, lakukan sendiri. Kalau misalnya kita bisa sendiri dalam kamar mandi, tidur, apalagi kalau model jenazah model pakai alat memandikan yang nasah ya Pak, yang dedom itu kan enak sekali memandikannya itu. Langsung letakkan di situ, air pun mengalir ke bawah, itu sendiri pun okey itu. Dan nggak mesti ada syarat harus dipangku jenazah. Oh anak harus pangku, nggak mesti. Kalau anaknya nggak berani, takut pingsan macam-macam, ya sudah. Berarti tinggal yang berani saja sendiri. Kalau bisa sendiri, air keran hidup bisa sendiri, ya silakan sendiri. Tapi biasanya sendiri susah. Kenapa? Karena kita butuh bantuan untuk memangku waktu pertama jenazah didudukkan, diurut yang satu harus siram kotorannya, itu repot. Kalau sendiri repot. Maka paling kurang 2 paling kurang itu 2 orang. Nah ini yang dimaksud, berusahalah pihak keluarga yang memandikan. Sayangnya nanti kita begitu keadaan Pak, ternyata anak kita nggak ada yang bisa memandikan jenazah kita. Di situ baru penyesalan kita muncul. Anak pintar-pintar, mahasiswa lepak 4, IPK 4, semua, tapi jenazah ayah hanya semana. Di situ kita menyesali, untuk apa anak kita pintar nggak bermanfaat untuk kita akhirnya. Salat pun dia nggak bisa. Jadi ini yang perlu diperhatikan. Kemudian wa yustahabbu ayakuna biqurbihi majmarah bakhur. Sunnah hukumnya ketika proses dari mulai jenazah diletakkan di kamar sampai mandikan, itu kalau bisa disuruh bakar bakhur. Bakhur itu kemenyan, bahasa kita kemenyan. Untuk apa? Hatta in kanat lahu raihah lam tadhhar, sehingga walaupun jenazah itu mengeluarkan bau yang tidak enak, maka tidak sampai tercium, karena itu menjadi aib. Nanti orang kan mobil tak jenazah, nyok gara-gara ada semayang jamaah yang begitu kan. Jadi supaya tidak tercium aib bau jenazah, sunnah membakar kemenyan. Oh, nggak mesti kemenyan, apapun yang bau wangi-wangi Pak. Itu kalau pulang dari umrah, kan ada dijual, orang Arab itu kan sering pakai alat untuk bakar bakhur itu, taruh kemenyan satu, macam-macam rasa. Sekarang ada yang wangi apel, wangi macam-macam. Dulu yang kemenyan berbau Suzana, sundel bolong misalnya. Sekarang kemenyan udah keren-keren Pak sekarang. Ya, udah dipoles rasanya, wanginya udah beda-beda. Nah, itu sunnah. Jadi orang luar tidak mencium aib dari jenazah, apalagi jenazah yang sudah lama tidak ditemukan. Misalnya sudah berhari-hari hilang jenazah, baik tenggelam macam-macam, udah mulai keluar bau, itu sunnah membakar yang wangi-wangian. Maksudnya nggak mesti kemenyan, apa saja yang wangi-wangian sunnah. Oh, kita nggak bisa begitu, beli semprot ruangan untuk memandikan, semprot ruangan, pokoknya baik decum mobil jenazah, itu yang mau dikasih tahu. Lalu kemudian wala yajuzu lil ghasil ay yanzura ila auratil mayyit ibnu sab'in fa aksar. Enggak boleh orang yang memandikan jenazah melihat aurat jenazah kecuali anak yang berumur 7 tahun ke bawah. Dan ini adalah pandangan jumhur ulama. Ali bin Abi Thalib pernah berkata dalam hadis riwayat Abu Daud, wala tandur ila fakhizi hayyin aw mayyit, jangan lihat paha orang yang masih hidup atau yang sudah mati. Bagi laki pun paha masuk dalam aurat. Hari ini bukan boleh lihat lagi Pak, diperlihatkan. Jadi paha dijemur ke depan kita. Yang laki-laki main futsal, main je paha dia ada. Itu yang jogging pagi pakai celana harus pendek. Kalau enggak sah jogging kalau pakai celana panjang.
Itu dosa semua itu. Ali bin Abi Thalib yang mengatakan, tentu beliau adalah orang yang mengetahui kalimat-kalimat itu dari Rasulullah. Kata Ali, jangan lihat paha orang masih hidup dan yang sudah mati. Jadi jenazah itu auratnya pun jangan dilihat. Jadi bagaimana cara mandikan jenazah nggak lihat aurat? Dia kan nanti ditutup, tutup dengan kain. Kita mandikannya di atas kain. Jadi pakai kain batik berapa lembar, 2 lembar atau 1 lembar, mandikan di atas kain. Ketika berhubungan dengan aurat, kita hanya diizinkan untuk menggosok, itu pun disuruh pakai khurfah. Khurfah itu sarung tangan atau spong, disuruh pakai. Jangan sentuh langsung di atas kulit jenazah, dan jangan buka kainnya. Jadi kain kita gosok pantat jenazah, kita lihat pantatnya, itu nggak boleh. Makanya orang mandikan jenazah itu nggak boleh orang sembarangan. Artinya bukan bermaksud orang itu harus orang pintar sekali, tidak, tapi dia harus orang yang paham itu. Karena saya lihat sebagian kadang-kadang dia angkat terus kain, dia angkat kain lurah haju likut, bagus dia mandikan, cuma dia telah membuka aurat jenazah sehingga pantat-pantat jenazah nampak sama semua yang memandikan. Itu aib, itu nggak boleh sama sekali. Tutup habis itu jenazah. Jadi kalau jenazah laki-laki disuruh tutup dari atas pusarnya sampai ke bawah lututnya. Jenazah perempuan dari sini disuruh tutup sampai ke betisnya. Jadi kalau mau mandikan, mandikan dari bawah yang sifatnya gosok, siram dari atas. Jadi betul-betul nggak boleh diganggu. Ya betul jamnya. Belum azan kan? Oh baik. Sedikit lagi Bapak. Baik, sedikit lagi. Lalu kemudian wala yajuzu ayyamusa auratah. Tidak boleh lihat, tidak boleh pegang aurat. Jadi kayak mana waktu kita gosok jenazah, kalau kita mandikan jenazah, di auratnya, ya, apakah di dubur atau di kubul, itu memakai alat yang jangan disentuh. Jadi kalau sudah ke situ, itu pakai alat yang apakah alat yang bisa pakai apa lagi kemoceng itu, bulu ayam itu kan, contohnya. Itu misal contohnya begitu. Yang jangan tak raba-rabanya atas jenazah hanya gara-gara alasan memandikan jenazah. Waktu kita kasih sabut tu, ada orang sebagian truk-truk kubul jenazah dipegang, dirab, itu nggak boleh. Nggak boleh. Oh nggak bisa, nggak ada yang, nggak usah, siram air sabun saja situ. Ya, siram air sabun saja. Nah kalau kubul, kalau dubur, itu ketika mandikan jenazah di awal disuruhkan urut-urut. Lalu satu siram kotoran yang keluar dari dubur. Itu dibolehkan menceboknya. Ya. Kenapa dubur boleh? Karena dubur memang harus dicebok. Kalau kubul di depan itu nggak mesti dicebok. Siram air sabun di atasnya asal sudah basah dan jangan dipegang-pegang. Ya. Kalau dubur itu dicebok seperti cebok orang hidup, kita cebok anak-anak, siram sampai kira-kira berhenti kotorannya, sudah selesai. Selanjutnya biar amak-amak ni. Ya. Jadi pun kalau kita gosok, angkat kain, pakai kalau di bawah itu Pak, angkat kainnya, kita gosok dengan sarung tangan tadi, mau gosok di pantat jenazah kalau macam, jangan lihat, jangan dilihat. Itu pun kalau harus menggosoknya. Nah begitu. Kemudian yustahabbu alla yanzura ila sa'iri badanihi illa fima la budda minhu. Ini sudah tadi, sama juga, jangan lihat ke seluruh badan jenazah, harus ditutup dengan kain. Kemudian wa yustahabbu ayasta'mila khurqah, disunnahkan ketika memandikan jenazah bagi yang memandikan jenazah untuk memakai sarung tangan, ya. Jangan langsung bersentuhan dengan jenazah, ya. Kemudian ini terakhir, wal afdal ayaghsilal mayit majjanan. Yang paling bagus memandikan jenazah itu jangan diambil upah. Majjanan itu gratis. Itu yang paling baik. Walaupun begitu,
mazhab Hanafi, Syafi'i mengatakan wa ajaza akhzul ajr ala tilkal umur, walaupun boleh mengambil upah ongkos memandikan jenazah boleh, namun kalau disuruh pilih maka paling bagus hendaknya tidak mengambil upah. Jadi dia dapat pahala yang banyak dari Allah dengan ketaatan dan kebaikannya melakukan fardu kifayah. Tapi kalau dikasih bagaimana? Ya, hana pupusin. Karena sebahagian ulama tidak melarang karena menganggap itu kalau kita sewa orang untuk memandikan jenazah itu dianggap bahagian sama seperti menyewa orang menggali kuburan. Itu juga butuh tenaga, butuh pengetahuan. Maka tidak mengapa menerima amplop setelah memandikan jenazah, boleh. Tapi kalau bisa jangan dijadikan pekerjaan yang sifat di tempat minta peng. Contohnya begini, misal kalau por rumah orang miskin, lalu dia mengatakan lu hana peng lu bayar, gimana caranya? Oh, menyulakinya na yuba agak mentang. Itu suruh sama orang kalau nggak ada uang, itu berarti sudah bermasalah itu. Orang itu nggak bisa dipakai untuk memandikan jenazah. Jadi setelah memandikan jenazah sunnah mandi untuk diri sendiri. Rasulullah mengatakan dari Abi Hurairah, man ghassala mayitan falyaghtasil. Barang siapa yang selesai memandikan jenazah maka sunnah hukumnya untuk mandi. Sunnah mandi, bukan wajib. Tujuannya apa? Membersihkan bahagian-bahagian yang bersentuhan dengan jenazah tadi, takut ada virus, bakteri, macam-macam. Sunnah mandi, sudah. Tapi orang hari ini menganggap wajib, bukan wajib mandi bagi yang memandikan jenazah. Setelah memandikan jenazah, sunnah. Sehingga ada kesalahan terjadi apa? Anak memandikan jenazah sudah selesai, lalu ayahnya dikafankan. Lalu ketika sudah waktunya salat, si anak dipanggil, hoka, ya, dapat sembahyang, hoka ni. Misal, anak jawab apa? Kami belum mandi, tak bisa mandi jenazah. Salah, itu hanya sunnah mandi. Jangan sampai gara-gara itu tidak mau mensolatkan jenazah. Jadi kayak mana caranya? Ya cuci saja dulu sementara, ya, ganti baju-baju dulu sementara, maka wudhu, solatkan jenazah. Itu yang ditunggu-tunggu oleh ruh, berharap ada keluarganya yang ikut mensolatkannya. Jadi jangan mengira belum mandi, hana pupuk sembahyang je. Kamu kalau mana? Bagaimana keluarga tidak mensolatkan jenazah lalu sewa orang untuk mensolatkan jenazah? Ini sebuah keanehan. Jadi oleh karena itu Bapak Ibu yang Allah muliakan, ini tentang kondisi keadaan orang yang memandikan jenazah, betul-betul harus menjaga kebaikan dan urusan-urusan yang berhubungan dengan aib jenazah.